Pulau Jawa, abad ke-18. Sebuah kerajaan besar berada di ujung tanduk, terkoyak oleh perang saudara dan intrik asing. Di sebuah desa kecil bernama Giyanti, nasib seluruh rakyat Jawa akan ditentukan. Dengan satu tanda tangan, tanah Jawa yang agung akan terpecah, melahirkan rivalitas yang abadi dan mengubah sejarah selamanya. Inilah kisah Perjanjian Giyanti. Semua bermula dari Perang Suksesi Jawa III, sebuah konflik berdarah yang membelah Kerajaan Mataram. Pangeran Mangkubumi, saudara dari Pakubuwana II, memberontak karena merasa dikhianati. Ia didukung oleh rakyat yang lelah dengan campur tangan Foch, kompeni Belanda yang semakin hari semakin mencengkeram kekuasaan di tanah Jawa. Perang ini menjadi pertaruhan besar. Siapa yang akan menjadi penguasa tunggal Mataram? Di satu sisi, Pangeran Mangkubumi dengan dukungan laskar rakyatnya yang setia. Di sisi lain, Pakubuwana III yang didukung oleh kekuatan militer Foch. Pertempuran demi pertempuran berlangsung sengit. Darah tertumpah di tanah leluhur. Namun, Pangeran Mangkubumi ternyata terlalu kuat untuk ditundukkan. Laskar rakyatnya yang gigih dan strategi perangnya yang brilian membuat Foch dan Pakubuwana III kewalahan. Setelah bertahun-tahun berperang tanpa ada pihak yang benar-benar unggul, Foch mulai mencari jalan keluar. Nicholas Harting, seorang diplomat ulung Foch, ditugaskan untuk mencari solusi. Ia melihat peluang untuk memecah belah kekuatan Mataram, sebuah strategi klasik divide et impera yang telah terbukti ampuh di berbagai belahan dunia. Di Giyanti, sebuah desa kecil yang kini menjadi saksi bisu sejarah, negosiasi berlangsung alot. Harting dengan kecerdikannya menawarkan proposal yang cerdik. Daripada terus berperang dan membuang-buang sumber daya, mengapa tidak membagi kekuasaan? Pangeran Mangkubumi yang juga lelah dengan peperangan berkepanjangan mulai mempertimbangkan tawaran ini. Namun, Pangeran Mangkubumi bukanlah orang yang mudah diperdaya. Ia mengajukan syarat yang tegas. Ia harus diakui sebagai raja yang berdaulat atas separuh wilayah Mataram. Bukan sekadar boneka atau vasal Foch, tetapi penguasa yang setara dengan Pakubuwana III. Negosiasi berlangsung selama berhari-hari, penuh dengan intrik dan tawar-menawar politik yang rumit. Akhirnya, pada tanggal 13 Februari tahun 1755, sebuah momen yang akan dikenang sepanjang sejarah Jawa, Perjanjian Giyanti, ditandatangani. Sebuah tanda tangan yang bukan saja mengakhiri perang, tetapi juga mengakhiri kesatuan Mataram yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad. Pena yang menggores di atas perkamen itu seolah juga menggores hati tanah Jawa, membelahnya menjadi dua. Perjanjian Giyanti membagi Mataram menjadi dua kerajaan yang setara, Kasunanan Surakarta, di bawah pimpinan Pakubuwana III, tetap berada di ibu kota lama, sementara Pangeran Mangkubumi yang kini mengambil gelar Sultan Hamengkubuwana mendirikan istana baru di wilayah yang kini kita kenal sebagai Yogyakarta. Dua trah Mataram kini berdiri berdampingan, namun terpisah. Foch dengan kecerdikannya menjadi pihak ketiga yang mengontrol keduanya. Mereka memastikan tidak ada lagi persatuan yang bisa mengancam kekuasaan mereka di Jawa. Giyanti adalah kemenangan politik Foch yang berhasil memecah belah lawan tanpa harus terus berperang. Sebuah strategi yang brilian, namun meninggalkan luka yang dalam bagi rakyat Jawa. Dampak Perjanjian Giyanti tidak hanya terasa dalam ranah politik, tetapi juga merambah jauh ke dalam sendi kehidupan masyarakat Jawa. Setiap trah Yogyakarta dan Surakarta mulai mengembangkan tradisinya sendiri. Perbedaan-perbedaan kecil yang sebelumnya tidak begitu kentara, kini semakin mencolok. Dalam dunia seni misalnya, gaya tari klasik Jawa mulai menunjukkan perbedaan yang signifikan. Tari gaya Yogyakarta cenderung lebih gagah dan tegas, mencerminkan semangat perjuangan Pangeran Mangkubumi. Sementara tari gaya Surakarta lebih halus,
dan lembut. Mungkin sebagai refleksi dari posisi Pakubuwana ketiga yang lebih akomodatif terhadap Foch. Bahasa pun tak luput dari pengaruh perpecahan ini. Meski masih menggunakan bahasa Jawa sebagai basis, logat dan beberapa kosakata mulai menunjukkan perbedaan. Yogyakarta cenderung mempertahankan bahasa Jawa yang lebih murni, sementara Surakarta lebih terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk dari Belanda. Upacara adat dan tradisi kerajaan juga mengalami evolusi yang berbeda di kedua keraton. Yogyakarta dengan semangat perlawanannya cenderung mempertahankan tradisi lama dengan lebih ketat. Sementara Surakarta mungkin karena posisinya yang lebih dekat dengan Foch, mulai mengadopsi beberapa elemen Eropa dalam tradisinya. Arsitektur keraton pun menjadi saksi bisu perpecahan ini. Keraton Yogyakarta yang dibangun dari awal oleh Sultan Hamengkubuwana I mencerminkan visi baru sekaligus keinginan untuk mempertahankan warisan Mataram. Sementara Keraton Surakarta yang merupakan kelanjutan dari keraton lama mengalami beberapa perubahan untuk menegaskan identitas barunya. Perbedaan-perbedaan ini yang lahir dari satu momen bersejarah di Giyanti masih terasa hingga hari ini. Yogyakarta dan Surakarta, meski sama-sama pewaris takhta Mataram, kini memiliki identitas yang berbeda. Sebuah bukti nyata bahwa keputusan politik dapat memiliki dampak yang jauh melampaui masa hidupnya. Giyanti adalah pelajaran pahit tentang bahaya campur tangan asing dan pentingnya persatuan. Foch, dengan kepiawaiannya bermain politik, berhasil memecah belah kekuatan terbesar di Jawa tanpa harus mengeluarkan banyak biaya perang. Sebuah kemenangan diplomasi yang brilian, namun meninggalkan luka yang dalam bagi rakyat Jawa. Namun, di balik perpecahan itu, ada juga hikmah yang bisa dipetik. Yogyakarta dan Surakarta, meski terpisah, tetap menjadi pusat kebudayaan Jawa yang kaya. Perbedaan yang ada justru memperkaya khazanah budaya Jawa, memberikan variasi dan kedalaman yang mungkin tidak akan ada jika Mataram tetap bersatu. Perjanjian Giyanti juga menjadi pengingat akan pentingnya negosiasi dan kompromi dalam politik. Meski akhirnya membelah Mataram, perjanjian ini setidaknya mengakhiri perang saudara yang berlarut-larut. Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwana III, meski tidak lagi bersatu dalam satu kerajaan, setidaknya bisa menghentikan pertumpahan darah. Lebih jauh lagi, Giyanti menjadi titik awal bagi evolusi politik Jawa yang lebih kompleks. Kehadiran dua pusat kekuasaan Jawa membuat Foch dan nantinya pemerintah Hindia Belanda harus lebih berhati-hati dalam menjalankan politik kolonialnya. Ini, pada gilirannya, memberikan ruang bagi elit Jawa untuk bermanuver dan mempertahankan sebagian otonomi mereka. Namun, di atas segalanya, Perjanjian Giyanti adalah pengingat bahwa keputusan satu hari bisa mengubah takdir selamanya. Ia mengakhiri perang, tapi menciptakan perpecahan yang tak terhindarkan. Sebuah tanda tangan yang menciptakan dua kerajaan, namun juga meninggalkan luka yang dalam di hati rakyat Jawa. Kini, lebih dari 2,5 abad setelah peristiwa bersejarah itu, kita dihadapkan pada pertanyaan yang menggugah. Apakah ada cara lain untuk mengakhiri perang tanpa memecah Mataram? Bagaimana seandainya Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwana III bisa mencapai kesepakatan tanpa campur tangan Foch? Akankah Jawa hari ini berbeda jika Mataram tetap bersatu? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tak akan pernah mendapat jawaban pasti. Namun, mereka tetap penting untuk direnungkan. Sebab dalam perenungan itulah kita bisa memetik pelajaran dari sejarah dan berharap tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Perjanjian Giyanti dengan segala kompleksitasnya tetap menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah Jawa. Ia bukan sekadar catatan di buku sejarah, tapi warisan yang masih hidup dan berpengaruh hingga hari ini dalam setiap tarian, dalam setiap kata, dalam setiap upacara adat di Yogyakarta dan Surakarta. Kita bisa merasakan gema dari keputusan yang diambil
di desa kecil bernama Giyanti pada 13 Februari tahun 1755 itu. Maka, marilah kita renungkan kembali makna perjanjian Giyanti. Bukan untuk menghakimi tokoh-tokoh masa lalu, tapi untuk memahami kompleksitas sejarah dan memetik pelajaran darinya. Sebab dalam pemahaman itulah kita bisa membangun masa depan yang lebih baik, yang menjunjung tinggi persatuan namun tetap menghargai keberagaman. Bagaimana pendapat Anda tentang perjanjian Giyanti? Apakah ada cara lain yang mungkin bisa ditempuh untuk menyelesaikan konflik tanpa harus memecah Mataram? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Dan jangan lewatkan kisah epik lainnya di channel Vortex. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memahami masa kini dan membangun masa depan. Mari terus belajar dan merenung demi Indonesia yang lebih baik.